kelompok 5 akan menayangkan sebuah video dari hasil kelompok kami mengenai layanan bimbingan kelompok dari kasus Living Together. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nisha Agustin dengan NPM 441. Saya Disi Saidina Hairunisa dengan NPM 465. Saya Nurul Inayah dengan NPM 435. Saya Salwafia dengan NPM 420. Saya Putri Andini dengan NPM 416. Saya Mutiara Paradila dengan NPM 422. Saya Raka Yogi Wibisono dengan NPM 466. Saya Syabina Oktahendrian dengan NPM 411. Saya Syifa Nur Fitri dengan NPM 437. Saya Faiza Davina Suprapto dengan NPM 413. Saksikan video kami berikutnya. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum layanan bimbingan kelompok itu apa? Belum. Baik. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dimana di dalamnya itu terbentuk dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 8 sampai 15 orang. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Syabina. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Ocha. Panggilan Ibu karena Ibu familiarnya dipanggil dengan nama Ocha. Karena apa ya? Karena di sini kita baru pertama kali ya ketemu ya. Jadi Ibu juga belum mengenal kalian. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI jurusan Bimbingan Konseling. Saat ini Ibu sedang menempuh kuliah juga, kuliah S2. Oke, kita langsung saja perkenalan. Karena kalau misalnya perkenalan yang biasa-biasa aja itu sudah sangat basic ya. Jadi Ibu pengen perkenalan itu ada sedikit yang lebih membangun gitu, supaya kita lebih semangat dulu ya. Nanti Ibu akan nanya nama kalian satu-satu, tapi menggunakan gerakan yang kayak di Tuan. Kalian sudah pernah mendengar? Seperti itu? Waktu SD, Bu. Waktu SD sudah pernah mendengar? Oke. Baik, nanti Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalian melihat Ibu ya, baru nanti kalian praktekkan. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalau Ibu bilang, Tuan, Ocha, gitu ya. Nanti mengurut ke kalian semua ya. Coba kita latihan dulu ya, coba ya. Kita coba ya. Tuan. Sawa. Dia satu kali ya. Ya, coba kita coba lagi. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Ya. Tangannya di paha. 1, tak, tak. Tak, tak, tak. Siap? Siap. Oke, Tuan. Sawa. Nisha. Inai. Siva. Putri. Raka. Rara. Devina. Adisti. Coba tadi kan sudah saling perkenalan. Coba Ibu mau tahu nih, yang pojok udah kenal belum sebelahnya siapa? Siapa tadi sebelahnya? Siva sebelahnya siapa? Ina sebelahnya? Nisha sebelahnya siapa? Salwa. Kalau dari sini coba kakak namanya siapa kak? Adisti sebelahnya siapa? Davina sebelahnya siapa? Nara sebelahnya? Raka. Berarti kalian sudah saling mengenal satu sama lain. Baik, kok kalian lemes-lemes sekali ya? Kalian belum sarapan? Saya lagi bubuk aja, malu-malu gitu. Takut dulu. Oke, tutup ya. Ada yang mau ice breaking dulu nggak? Oh Bu. Jadi nanti Ibu akan, ini ada sebuah solasi di sini. Nanti Ibu akan melempar solasi ini. Nanti kalau Ibu akan memajukan pertanyaan, misalnya Ibu melempar ke
Kakak Syifa, misalnya nanti ke Kakak Syifa, nanti ibu akan nanya apa favorit makanannya Kakak Syifa, nanti Kakak Syifa jawab, lalu Kakak Syifa bisa lempar ini ke teman-temannya, kayak gitu ya. Mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, oke kita coba ya. Ibu mau lempar nih ke siapa ya? Ibu mau lempar ke, coba nih yang kakak yang cowok nih, kakak yang cowok. Ibu. Karaka ya? Iya Bu. Ya Karaka, apa sih makanan favorit Karaka? Makanan favorit saya itu opor ayam Bu. Opor ayam? Wih, enak banget ya opor ayam ya. Nah, coba Karaka mau lempar ke siapa coba? Ayo silakan Karaka dilempar ke siapa lemparnya? Siapa aja kan Bu ya? Iya betul, ke siapa aja. Karaka mau lempar ke siapa nih kira-kira untuk mengenal temannya lebih jauh? Ya Bu. Oke, Kak Putri ya? Kak Putri punya hobi yang bikin Kak Putri bahagia nggak kira-kira? Hobi aku membaca sih Bu. Membaca, kenapa Kak Putri suka membaca? Novel yang petualangan, kemudian yang horor, sering-sering. Kenapa Kak Putri suka membaca novel horor, petualangan? Kenapa memang? Karena aku suka dari situ sih Bu, karena Seru ya? daripada pelajaran mungkin kayak pelajaran tidak, cuman mungkin kalau untuk hiburan gitu. Oke, terima kasih ya Kak Putri. Kita berikan napas dulu. Baik, Kak Putri mau lempar ke siapa nih kira-kira? Ya, ini Kak Ina ya? Ya, Kak Ina, coba dong Kak Ina punya nggak liburan yang ingin dituju? Kira-kira Kak Ina mau kemana? Aku sih lebih mau ke baca Bu ya. Ke Turki. Kenapa Kak Ina mau ke Turki? Karena mau menjelajah ini tempat apa namanya yang Hagia Sophia itu, karena mau tahu sejarahnya aja sih. Oh, ya, Masya Allah banget ya. Baik, Kak Ina mau lempar ke siapa solusinya? Oke, dibantu. Kak Adis, kira-kira Kak Adis punya nggak siapa tokoh inspirasi yang Kak Adis impikan gitu, yang Kak Adis fans banget gitu? Untuk saat ini sih nggak ada ya Bu, nggak ada yang selalu saya idolakan gitu. Tapi paling saya suka, saya mau di Ayunda sih. Oh, mau di Ayunda. Ayunda. Kenapa pengen seperti itu? Karena dia pintar, terus cantik. Dan ya benar ya, mau dia itu selain dia cantik, dia juga sangat pintar sekali ya. Dia tuh luar biasa banget. Kita berikan aplaus buat Kak Adis. Nah, sekarang Kak Adis mau lempar ke siapa nih? Kira-kira? Nah, oke. Kak Mutiara kira-kira punya nggak film atau drama yang paling Mutiara tuh suka? Ada sih Bu, tapi itu dari Cina, drama Cina. Drama Cina apa tuh kalau boleh tahu? Daun Tame. Filmnya mengisahkan tentang apa? Jadi itu kisahnya tuh kayak orang baik yang rela ngasih apapun buat adiknya. Nah, dia kan punya kekuatan sendiri gitu ya Bu. Sementara kekuatan sendiri adiknya itu udah hilang, jadi dia masih ke adiknya. Nah sekarang kan dia nggak punya lagi tuh, akhirnya dia mempelajari ilmu beta supaya dia bisa melindungi dirinya dia gitu. Nah, jadi Seperti itu. tapi orang-orang memandang dia itu sebelah mata, jadi dianggapnya dia itu orang jahat yang membelok gitu, padahal aslinya nggak gitu. Oke, seru banget ya filmnya ya. Nanti kapan-kapan kita bisa mungkin ya nonton bareng ya di film itu ya. Tapi kan atas dulu untuk Mutiara. Nah sekarang Mutiara mau lempar ke siapa nih kira-kira, ke temennya yang belum tadi mendapatkan solusinya. Coba diambil kan? Oke, baik Kak Syifa. Biasanya nih, ibu mau nanya, Kak Syifa kalau lagi sedih, biasanya Kak Syifa ngapain? Apa? Biar sedihnya tidak berlarut-larut. Kalau saya sih kalau lagi sedih ya di bawah tidur aja sih Bu. Dibawa tidur aja. Ketika udah bangun lebih terasa lebih enakan. Ya, Oke, baik ya. Jadi kalau kadang untuk merefleksi diri sedih itu kan berbeda-beda ya. Kalau Kak Syifa mungkin tidur. Ada yang lain? Yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Coba kalau kakak apa? Kalau lagi sedih? dengerin musik sih Bu. Dengerin musik.
Dengerin musik. Kenapa suka dengerin musik? Ya karena kalau dengerin musik kayak bikin relax aja gitu, kayak misalnya dengerin musik yang gak galau. Jadi kalau dengerin musik galau kan masih sedih. Iya, betul. Jadi kayak dengerin musik K-pop salah satunya, karena saya juga suka K-pop. Jadi kayak yang apa ya, beat yang semangat gitu. Jadi bikin lebih semangat ya. Iya benar sekali ya. Kalau kita lagi sedih, jangan dengar lagu sedih. Karena kalau semakin kita sedih dengan lagu sedih, kita makin ke bawah suasana. Mindset kita jadi ikutan sedih, perasaan kita jadi ikutan sedih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu buat Kak. Oke, Kak Siva mau lempar ke siapa nih kira-kira ya temennya yang belum? Untuk mengenal lebih jauh. Salwa, oke. Kak Salwa, Ibu mau tanya. Cita-cita Kak Salwa kira-kira apa nih di masa depan? Saya sih pengen menjadi chef ibu. Mau jadi chef? Kenapa suka masak kah atau apa? Iya, suka masak. Oh, keren ya. Kak Salwa pintar masak ya. Biasanya Kak Salwa masak apa nih? Masakan rumah kah? Masakan ini sih ibu. Masakan rumah. Kapan-kapan kita bisa nih cobain masakannya Kak Salwa ya. Ya, terima kasih ya Kak Salwa. Kita berikan aplaus dulu untuk Kak Salwa. Baik, Kak Salwa mau dilempar ke siapa? Temennya? Ke Davina deh. Davina. Baik, Kak Davina, Ibu mau tanya nih, kira-kira ada nggak hal kecil yang buat Kak Davina itu merasa bahagia? Saya suka main game sih, Bu. Suka main game. Kenapa Davina suka main game? Karena menurut saya main game bikin lupa, gimana ya, kan kalau hidup kan kadang ada yang bikin pusing gitu Iya, kan. betul. Jadi kalau main game tuh melupakan sejenak hidup dunia gitu. Oke, jadi Kak Davina tuh ngerasa kalau main game itu adalah salah satu kebahagiaan kecil yang Kak Davina punya. Iya. Oke, betul. Kalau dari yang lain, Ibu dengar kira-kira kebahagiaan kecil kalian tuh apa sih? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Ada yang mau Jajan, ngasih? Bu. Jajan. Jajan ada lagi? Kenapa jajan? Suka jajan? Suka nyemil. Yang lain? Ada? Yang kira-kira membuat bahagia tapi dari hal kecil? Muter-muter, Bu. Suka muter-muter, jalan-jalan. Jalan-jalan ke pantai. Kalau Kak Putri? Muter-muter naik motor takut Sedih ya? Oh, sedih di jalan. Oke, berbeda-beda ya. Memang kadang hal kecil, dari hal kecil itu bisa membuat kita bahagia. Oke, terima kasih Kak Davina. Kita berikan aplausnya dulu. Baik nih, Kak Davina mau main pakai siapa? Ya, maaf deh. Maaf ya. Oke, ini yang terakhir ya? Oke, Kanisha, Ibu mau nanya nih, kalau dikasih satu kekuatan, kira-kira Kanisha mau apa? Mau ngelakuin apa? Mau bisa terbang, Bu. Kenapa mau bisa terbang? Biar bisa ngejangkau rumah dia yang jauh. Mau bisa terbang ya Kanisha ya? Iya, Bu. Kira-kira apa lagi nih kira-kira nih Kanisha nih? Pengen bisa punya pintu ajaib. Pengen bisa ngilang. Bener juga ya. Kenapa Kanisha pengen punya ilmu pengen hilang? Apa Kanisha dikejar-kejar orang tuh? Enggak, Bu. Saya kalau misalkan saya lagi mumet, saya bisa langsung ngilang gitu aja, Bu. Oke. Kalau yang lain kira-kira kalau dikasih satu kekuatan kalian pengen punya kekuatan apa? Coba Karara nih, Karara kan punya kekuatan apa coba? Mungkin lari cepet kali ya Bu ya, kayak si Yaya Bobo gitu. Kenapa kan punya kekuatan? Iya. Iya. Kenapa punya kekuatan seperti itu? Biar bisa irit bensin sih udah. Ya bisa ya. Saya juga nggak mau jadi ini. Apa sih kayak apa sih yang listrik? Apa ya? Telekinesis. Oh, jadi ingat. Telekinesis. Apa sih? Ada deh Bu yang bisa listrik biar hebat listrik Bu. Nah, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk Misha. Wah, ternyata banyak sekali ya hal-hal menarik dari kalian semua. Jadi kita sekarang sudah saling mengenal satu sama lain. Saya kalian sudah lebih cair kan? Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita hari ini, sebelumnya Ibu ingin memberitahu dulu bahwa topik pembahasan yang akan dibawakan pada BKP hari ini adalah mengenai living together. Sebelum itu mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan
dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sesuai tadi sudah saya bilang bahwa topik yang akan dibawakan adalah mengenai living together. Ada yang tahu tidak mengenai living together itu apa? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Saya Ibu, Oke, baik, Karara mau ngasih pendapat seperti apa mengenai living together? menurut saya living together itu ketika ada sepasang kekasih yang belum resmikan secara sah dalam agama dan negara itu tinggal dalam satu rumah. Ya, benar ya. Kita dengar apa sobat Karara? Benar ya. Jadi living together itu di mana ada salah satu pasangan yang mereka tuh tinggal bareng, hidup bareng dalam satu rumah dan satu atap, tapi mereka tuh tidak ada ikatan pernikahan secara sah, secara hukum dan agama. Hal ini tuh sebenarnya sudah sangat sering terjadi ya di kalangan remaja saat ini, apalagi di kalangan seumuran kalian nih. Banyak sekali yang dari mereka itu sudah hidup bareng, hidup bersama, padahal belum ada ikatan pernikahan ya. Itu sebenarnya tidak bisa dinormalisasikan, karena bagaimanapun kalau ada hal ini itu tidak dibenarkan ya adik-adik ya, karena fenomena seperti ini tuh sangat-sangat tidak baik juga ya, apalagi di kalangan perempuan seperti kita rata-rata mayoritas di sini perempuan ya. Karena topik pada hari ini mengenai living together, Ibu baru saja kemarin ya melihat berita salah satu mahasiswa yang bernama Tiara Angelina. Dia menjadi korban dari kasus mutilasi karena dia telah living together bersama pasangannya selama 6 tahun. Kira-kira di sini ada yang tahu di kasus ini? Ada yang melihat kah di sosial media mengenai kasus ini? Ada yang lihat? Ada yang tahu? Saya lihat sih Bu, tapi saya baru tahu kalau itu 6 tahun. Iya, jadi si Tiara ini sudah hidup bersama dengan pasangannya selama 6 tahun. Ada yang tahu lagi mengenai kasusnya? Ada yang melihat berita? Katanya potongannya disimpan di lemari. Iya betul. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya mengenai kasus ini. Jadi si Tiara Angelina ini adalah sebenarnya dia sudah lulus dari salah satu kampus. Dia adalah seorang anak yang sudah tidak pulang ke rumah orang tuanya selama 1 tahun. Karena mungkin memang hubungan si anak ini dengan orang tuanya sangat mungkin ada terjadi miskomunikasi. Jadi si anak ini memutuskan untuk hidup bareng bersama pasangannya dalam satu atap tanpa ikatan pernikahan. Lalu terjadilah kasus mutilasi karena mungkin ya namanya kita hidup bareng, kita sudah lebih mengenal marahnya dia. Kan mungkin kan kalau kita hidup bareng sama pasangan kita lebih tahu nih marahnya seperti apa. Dan hidup bareng itu kan sebenarnya ada titik di mana kita tuh jenuh melihat pasangan kita sendiri, benar tidak? Benar ya. Jadi si Tiara ini menjadi korban dari si Alvin. Si Alvin ini marah terhadap Tiara. Karena mungkin menurut berita yang ada, keterangan yang ada, si Tiara ini menuntut hidupnya lebih gaya hidup yang berlebihan gitu atau glamor gitu. Ya, sedangkan si pasangannya ini, si cowoknya ini, si Alvin ini tidak bisa memenuhi. Nah, akhirnya si Alvin ini datang ke rumahnya si Tiara, tempat tinggal mereka lebih tepatnya ya. Tapi dikunciin dari luar, Jadi dikunci gitu. Si Alvinnya dikuncikan di luar, jadi tidak bisa masuk selama 1 jam. Si Alvin menunggu, mungkin karena kesal, karena marah, karena sudah muak juga, karena katanya si Alvin ini sudah memendam perasaan marah yang sudah sangat lama sekali. Mungkin sejarahnya menjengkelkan atau seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya setelah dibukakan pintunya, si Tiara ini kan naik ke atas. Jadi posisi kontrakannya tersebut 2 tingkat. Posisinya 2 tingkat. Jadi si Tiara naik ke atas, itu dalam posisi si Tiara ini pasang muka yang cemberut gitu. Perempuan ya, kalau lagi marah pasti mukanya tekuk ya. Kalau perempuan kalau lagi marah, si Alvin merasa udah dikunciin dari luar, dibukain mukanya cemberut. Kesal dia, akhirnya dia ngambil pisau dapur, dia ikutin Tiara sampai atas. Setelah di atas, Tiara ditikam di bagian leher. Ditikam. Setelah dia ngerasa si Tiara ini masih gerak-gerak, dipukul. Si Tiara ini dipukul menggunakan benda tajam, kayak gitu. Setelah dia dipukul, barulah dia merasa si Tiara ini sudah tidak ada pergerakan lagi, tidak ada pergerakan di dalam tubuhnya juga, sudah dinyatakan
MD atau meninggal dunia, barulah diseret ke kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Ya, si Alvin ini ternyata untuk menghilangkan jejak, akhirnya si Alvin memutilasi bagian-bagian tubuh si Tiara ini menjadi ratusan potongan. Tangannya dipotong, semuanya dipotong, bahkan bagian kepalanya pun disayat. Bagian kepalanya itu disayat sama si Alvin ini, si cowoknya ini, lalu dibuang ke sebuah kayak semak-semak besar gitu di pinggir jalan. Itu dibuang, disebar aja bagian tubuhnya, bahkan bagian dalamnya pun disimpan di dalam di bawah lemari itu disimpan di bawah lemari. Lalu setelah itu Alvin dia bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar ya bahwa living together itu tidak dibenarkan. Oke, Ibu mau nanya sama kalian coba. Ibu ingin bertanya dari kasus tadi ya, kira-kira nih, atas pengetahuan kalian, apa dampak positif dan negatif kira-kira menurut kalian dari living together bagi pasangan itu sendiri? Apa kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, silakan Kak Putri. Jadi kalau dampak positifnya itu yang itu bilang tadi bisa mengenal lebih dalam ya karakternya, terus yang kedua itu bisa lebih bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga. Lalu yang ketiga itu lebih mudah berbagi beban hidup. Lalu untuk dampak negatifnya itu bertentangan dengan nilai agama pastinya dalam hukum, ya kan. Terus bisa terjadinya resiko konflik, terus rentan menimbulkan stigma sosial, Bu. Ya betul ya. Mungkin memang bagi sebagian orang living together itu bisa untuk melatih gaya berumah tangga ya. Tapi memang benar yang dikatakan oleh Kak Putri, bahwa dampak negatifnya itu tidak dibenarkan oleh agama ya, karena secara Islam tidak boleh ada jangankan gagal pacaran pun tidak diperbolehkan seperti itu. Coba Ibu mau tanya lagi nih. Kita berdiskusi ya, hari ini kita berdiskusi mengenai kasus ini. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena living together? Ada yang masuk lagi? Oke, silakan. Masyarakat Indonesia itu tentang living together itu sering dianggap tabu ya, Bu. Karena itu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti nilai agama dan tradisi. Mayoritas masyarakat Indonesia yang religius itu menganggap living together itu sebagai dosa atau perbuatan yang tidak bermoral. Terus adanya budaya ketimuran. Jadi budaya Indonesia juga tuh sangat menjunjung tinggi pernikahan sebagai institusi sakral itu, Bu. Kemudian ada stigma sosialnya. Itu masyarakat yang sering bergosip adanya pasangan yang serupa atau itu, Bu. Mungkin ada gosip dari masyarakat sekitarnya. Iya, benar sekali ya. Benar sekali. Jadi apalagi di Indonesia itu sangat menganut ya. Mayoritasnya Muslim, benar. Mayoritasnya Muslim. Jadi kalau melihat kejadian seperti itu ya, apalagi di sekeliling kita gitu, memang tabu ya. Memang betul seperti itu. Ibu mau tanya lagi nih, misalnya kalau ada teman kalian nih, teman dekat kalian yang memutuskan untuk living together, kira-kira nih sikap kalian seperti apa? Ada yang ingin mengasih pendapat? Saya Ya, silakan Kak. pendapat saya, ini apalagi teman dekat ya Bu ya. Iya betul. Maksudnya dia itu kita tuh menghargai lah keputusan dia, Bu. Jadi misalkan dia itu mau living together sama pasangannya, ya kita harus kita tuh harus mensupport dia juga. Kita harus biarinlah, itu kan keputusan mereka ya. Jadi kita itu dia juga tahu gimana kedepannya gitu, Bu. Jadi dia tuh ngambil keputusan melakukan living together itu, dia tahu kedepannya bakal gimana, risikonya apa, dia tuh udah punya risikonya gitu lah. Terus yang kedua itu udah pasti kita nge-support hal-hal yang positif. Jadi kayak selalu mengingatkan teman kita, sahabat kita yang melakukan living together itu supaya tidak melakukan hal-hal yang ke arah negatif. Jadi kita
apa namanya support itu nggak harus ditinggalkan juga sih. Jadi kayak kita kasih tahu aja gitu dari jauh kalau misalkan living together itu boleh aja, cuman kayak ada batasannya juga gitu. Jadi hal-hal negatif itu jangan dilakukan terlalu berlebihan gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, benar ya. Kadang kalau kita merasa dekat sama teman kita, benar kata yang dikatakan oleh Raka, balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita sudah bisa mengetahui hal baik dan hal buruk yang kita ambil, apa resikonya. Kira-kira apa nih resiko dari yang kita ambil? Benar yang dikatakan oleh Raka bahwa kita tidak boleh menghakimi keputusan setiap orang ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman dekat kita misalnya melakukan living together, memang lebih baik diingatkan bahwa resiko-resikonya seperti apa. Mungkin kan kadang kalau orang yang melakukan living together tuh atau bahasa lainnya sedang jatuh cintanya, mereka kadang suka tidak menggunakan logikanya tidak jalan, sehingga mereka beranggapan bahwa hidup bareng bersama orang yang dia cintai itu adalah sebuah kasih sayang lebih, itu sebuah tanda cinta. Nah, kita harus mengingatkan jika ada teman dekat kita yang melakukan living together, kita harus mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut dapat berdampak negatif, apalagi selain itu juga bakal ya seperti yang tadi kita bilang, ada hukum sosial juga ya, hukum masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Kak Raka. Ibu mau nanya lagi, menurut kalian apakah living together bisa dijadikan alasan untuk uji coba sebelum nikah? Ada yang ngasih pendapat? Oh ya, silakan. Kalau menurut saya itu tidak dapat dijadikan uji coba ya Bu, karena alasannya sama seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, selain norma agama, adat, dan nilai sosial, itu juga dapat menimbulkan stigma negatif untuk diri kita dan keluarga. Terus juga kan masih banyak pasangan yang sukses tanpa adanya melakukan living together. Iya, benar. Ya, terima kasih Kak Disti. Benar ya, tanpa living together sebenarnya banyak sekali pasangan luar sana yang sampai ke jenjang pernikahan juga. Jadi lebih baik kita mencegah ya, jangan sampai sebelum ada ikatan pernikahan kita sudah hidup bareng bersama laki-laki ataupun perempuan dalam satu atap. Karena itu memang menimbulkan stigma buruk ya, apalagi terhadap diri kita sendiri, terutama keluarga. Pihak keluarga pasti sangat malu sekali kalau apalagi kan di Indonesia ya, omongan-omongan tetangga itu sangat-sangat bisa merusak mental ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Kak Disti. Ada yang mau ngasih pendapatnya lagi? Menurut saya sih kalau misalnya itu bisa dijadikan uji coba sih Bu. Kenapa nih? Kenapa harus dijadikan uji coba? Karena kan dari dampak positifnya tadi kan sudah dibilang kayak dapat menguji kecocokan dengan pasangan, itu juga istilahnya bisa menghemat biaya hidup lah gitu kan dengan living together. Apalagi kalau misalnya living together itu bakalan menuju ke tahap yang lebih serius kayak pernikahan. Jadi kan kayak bisa menghemat biaya untuk menikah. Cuma ya seperti yang dibilang Aditi juga nggak ada salahnya sih Bu. Tapi menurut saya living together juga ada hal positif lah yang bisa dipetik dari living together. Oke, Kak Davina berpendapat bahwa living together bisa dijadikan uji coba sebelum nikah. Seperti yang tadi Kak Davina katakan, bisa untuk lebih mengenal pasangan satu sama lain. Itu memang benar ya. Namanya kita serumah, pasti kita lebih tahu nih ya. Seperti tadi sudah Ibu katakan, bahwa kita sudah serumah sama pasangan kita lebih bisa mengenal karakter dia lebih jauh. Apalagi kita lebih tahu mengetahui marahnya dia, baiknya dia, dan sifat-sifat lainnya yang mungkin berbeda jika kita pacaran tidak serumah. Tapi balik lagi ya, bahwa living together itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Tapi terima kasih Kak Davina sudah berpendapat. Oke, baik, Ibu ingin bertanya kembali, bagaimana pengaruh living together menurut nilai agama dan budaya kita? Kira-kira apa nih menurut dari sisi agamanya, kira-kira ada yang ingin ngasih pendapat? Ya, silakan Kak Inai. Kalau living together menurut nilai agamanya itu udah jelas ya Bu, sama tidak diperbolehkan karena itu sudah menyangkut zina.
Karena kan kalau living together itu kan memang menurut laki yang tinggal kata-kata tapi belum ada ikatan pernikahan secara agama maupun negara. Jadi itu emang udah jelas banget tuh dari kan nggak boleh, bahkan dalam Al-Quran juga udah ada ya, udah tertera. Kalau Allah itu bilang katanya janganlah kamu mendekati zina karena zina itu apa ya, termasuk jalan yang perbuatan yang keji gitu loh Bu. Jadi menurut saya nggak diperbolehkan dan nggak dianjurkan gitu loh Bu. Kalau untuk nilai budaya ini itu sangat merusak nilai norma dari ini gitu Bu. Soalnya kalau emang di luar negeri itu kan emang kalau living together itu udah dianggap yang suatu hal yang berat ya Bu ya. Kalau di Indonesia itu sangat merusak nilai moral gitu. Jadi belum lagi ada yang omongannya di tetangga atau bahkan tuh merusak apa ya, orang luar juga bisa aja menganggap negara kita itu jelek karena yang gitu, walaupun dari negara luarnya itu living together menjadi suatu hal yang berat gitu. Oke, benar ya, benar sekali ya, bahwa kalau kita melihat sisi agama sudah tertera juga dalam Al-Quran bahwa janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Benar sekali ya. Gini loh, gini ya kalian semua, dengarkan ibu bahwa ketika kita mendekati zina itu adalah perbuatan yang dosa besar ya, termasuk dosa besar. Ketika kita sudah berani untuk mencoba melakukan dosa besar, kita akan sering nantinya melakukan dosa-dosa besar. Kita akan lebih berani lagi. Ketika kita sudah melakukan ini, berani untuk mencoba dosa-dosa besar seperti together, mencuri, itu kedepannya kita akan belajar lagi, mengasah terus untuk melakukan hal-hal buruk lainnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita adalah bagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut ya. Terima kasih Kak Inai pendapatnya. Oke, Ibu mau nanya lagi nih. Kira-kira apa resiko jangka panjang yang mungkin terjadi dari hubungan living together? Oke, Kak Salwa, silakan Kak Salwa. Menurut pendapat saya ya Bu, risiko jangka panjang dari hubungan living together itu komitmen yang tidak jelas karena tidak ada ikatan hukum ya Bu. Kemungkinan konflik emosional yang lebih berat bila berpisah, serta munculnya stigma sosial dari keluarga atau masyarakat. Selain itu sih Bu, masalah keuangan sampai memiliki anak itu, hubungan ini berpotensi menimbulkan kesulitan hukum dan tanggung jawab yang lebih rumit sih Bu. Ya, benar ya. Living together itu kan pasti lebih dirugikan itu di pihak perempuan, benar tidak? Benar. Perempuan itu lebih banyak dirugikan. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melakukan hal tersebut, coba kita pikir terlebih dahulu bahwa ketika kita nantinya nih kita living together, lalu kita misalnya hamil, kalau kita hamil kita tidak bisa menuntut karena tidak ada ikatan, tidak sah secara hukum dan agama. Jadi bagaimana kita mau menuntut keadilan bagi anak kita nantinya? Jangan sampai anak kita yang tidak tahu dosa, tapi dia mendapatkan dosa dari kita gitu. Jangan sampai, jangan biarkan anak kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak sebaik-baiknya. Janganlah jadi orang tua yang menghakimi ketika anak kita lahir, anak kita menjadi mendapatkan hukum sosial, sanksi sosial seperti itu. Kayak misalnya, dia kan anak haram gitu. Jangan sampai ada stigma seperti itu. Kasihan sekali anak itu jika lahir. Benar dikatakan oleh Salwa bahwa ketika perempuan hamil dari kasus living together, kita tidak bisa menuntut apapun. Karena apa yang mau dituntut? Karena kan pasti kalau living together itu adalah kesepakatan bersama. Benar tidak? Benar? Ya, jadi harus berbalik ya, jangan sampai seperti itu. Dari semua yang sudah kita bahas, Ibu ingin nih menanyakan kenapa sih living together itu bisa terjadi? Ada yang ngasih pendapatnya nggak? Kira-kira kenapa? Ya, silakan Kak Nisha. Kalau menurut saya punya 3 faktor yang mungkin itu bisa membuat living together itu terjadi. Yang pertama itu ada faktor FOMO atau ikut tren barat-baratan. Yang kedua itu kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Dan yang ketiga
ketiga itu pergaulan atau lingkungan sekitarnya, Bu. Baik, terima kasih Kanisha telah memberikan pendapatnya. Benar sekali ya dikatakan oleh Kanisha bahwa salah satunya faktor kenapa bisa terjadi living together itu karena mungkin FOMO. Yang kedua itu karena kebat-baratan, dan yang ketiga itu karena mereka kasih sayang orang tua. Mungkin kalau FOMO, kalian mungkin pernah melihat atau mendengar kasus living together di sekeliling kalian, bahwa mungkin mereka kan hanya ikutan teman-teman saja. Mungkin dia sudah pernah melihat temannya hidup bareng, dia merasa si temannya ini akur-akur aja sama pasangannya, tidak ada konflik, padahal kita nggak pernah tahu ya di dalamnya itu ada apa. Kita nggak pernah tahu ada pertengkaran seperti apa. Yang selanjutnya kebat-baratan. Ya itu bisa kita pikir ya bahwa kebanyakan tuh orang Indonesia tuh rata-rata pengen sekali gaya hidup bebas seperti orang luar. Sedangkan tanpa mereka sadari bahwa di Indonesia itu menganut budaya, rata-rata tuh budayanya itu mayoritas agamanya itu Islam ya. Nah terus juga tadi kurang kasih sayang, seperti yang tadi telah ibu katakan di awal bahwa dari kasus Tiara ya, kita balik lagi ke kasus Tiara, bahwa Tiara ini sudah 1 tahun tidak pulang ke rumah karena ada konflik sama orang tuanya. Mungkin Tiara beranggapan bahwa orang tuanya ini tidak sayang sama dia atau ada masalah lain yang membuat Tiara ini akhirnya memutuskan untuk living together. Tapi tanpa kita sadari bahwa sebenarnya orang tua itu sangat sayang sama kita, tapi kadang perbedaan antara pola pikir orang tua dan anak itu memang berbeda. Tapi si Tiara ini mungkin tidak bisa meresapi dan tidak bisa berpikir lebih jernih mengenai mungkin ada konflik apa di rumah. Jadi dia langsung beranggapan tidak sayang. Dan kalau yang ibu lihat dari berita ya, memang si ibu Tiaranya ini dia tuh sibuk kerja, sibuk dagang sempol. Jadi nggak ada waktu buat perhatian anak kecil. Iya benar. Sebenarnya ya kalau orang tua sibuk kerja itu kan balik lagi buat diri kita sendiri ya. Iya, orang tua itu kerja buat diri kita sendiri juga, buat anak juga, buat ya sampai Tiara ini bisa lulus kuliah, itu kan hasil dari dia dagang sempol. Mungkin orang tuanya tidak ada waktu untuk ngobrol secara intens terhadap anak, jadi si anak ini beranggapan bahwa pasangannya lah yang lebih bisa mengerti dirinya gitu. Mungkin Tiara beranggapan bahwa si Alvin ini lebih bisa mengerti perasaan dia, lebih bisa memvalidasi perasaannya, dan lebih bisa menyayangi lebih dari orang tuanya. Padahal ya kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, orang tuanya itu berjuang demi dia. Sayang sekali ya, sangat disayangkan bahwa Tiara ini memilih untuk hidup bareng bersama pasangannya. Baik, setelah tadi kita telah melakukan diskusi bareng ya mengenai fenomena living together, dari dampak negatifnya, dampak positifnya, apa sih resikonya seperti itu. Kira-kira ibu nanya di sama kalian, solusi terbaik selain living together untuk mengenal pasangan lebih dalam kira-kira seperti apa? Baik, kalau Tiara? Kalau pendapat saya mungkin adanya komunikasi terbuka ya Bu, kayak ngomongin tentang nilai hidupnya, visi misinya, terus kedepannya mau gimana. Terus kalau misalnya mau punya anak nih, itu juga harus diomongin secara dalam. Terus kebiasaan sehari-harinya juga mungkin harus dikomunikasikan. Terus juga yang pasti harus berani bahas hal-hal sensitif sih Bu, mungkin kayak keuangan kan saya lihat gitu. Ya mengerti keuangan pasangannya, terus gimana nyawa obrolan ringan-ringan biasa aja. Kemungkinan juga harus sering-sering quality time bareng pasangannya, itu kayak melakukan hal yang bermanfaat. Mungkin kalau diri juga itu tinggal bersama Ibu. Kalau melakukan hal yang bermanfaat selain kayak diri itu bisa masak bareng, Belajar bareng, tumbuh bareng, ya benar. menghadapi konflik bersama itu, jangan menghindari perbedaan dan justru lewat perbedaan sangat itu sebenarnya dengan cara pasangan masing-masing menghadapi masalah itu. Sama-sama dewasa. Iya. Mungkin juga bisa ikut konseling atau kelas pranikah gitu. Dan banyak banget lembaga yang nyediain kelas yang membahas pernikahan, komunikasi, manajemen konflik dan rancangan keluarga. Itu juga bisa jadi salah satu sarana untuk saling mengenal lebih dalam pasangannya masing-masing.
Baik, yang dikatakan oleh Rara itu benar sekali ya, bahwa masih banyak cara lain tanpa harus melakukan living together. Salah satunya tadi komunikasi yang terbuka. Apalagi ke Rara tadi? Seingat saya sih membicarakan tentang keuangan secara apa ya, kepala dingin atau secara dewasa. Ya, benar ya bahwa kedekatan emosional, pemahaman karakter pasangan dan kesiapan menuju pernikahan bisa dicapai dengan cara-cara yang lebih sehat, aman, dan bermartabat tanpa harus melakukan living together. Dengan komunikasi yang terbuka, quality time yang bermakna, kemampuan mengelola konflik, serta mengikuti kelas pranikah, pasangan dapat membangun fondasi hubungan yang kuat sekaligus menjaga nilai moral, sosial, dan hukum. Oke, setelah tadi kita berdiskusi mengenai living together, Ibu mau tahu nih dari kalian, kira-kira dari hasil diskusi tadi, dari kasusnya Tiara juga, ada nggak yang pro dan kontra mengenai hal ini? Kalau yang pro boleh tunjuk tangan dan yang kontra boleh tunjuk tangan. Coba yang pro siapa? Pro, Bu. Oke, 3 orang aja ya. Oke, yang kontra. Oke, berarti sisanya kontra. Coba Ibu mau tahu dong alasan kenapa Karaka, Kak Putri, dan Kanisha memilih pro. Siapa duluan yang mau ingin? Oke, silakan Kanisha. Kalau dari menurut saya pribadi, seperti tadi ada alasan positifnya itu dari living together itu, kita kan bisa lebih mengenal pasangan satu sama lain ya Bu. Kalau misalkan mungkin cuma hanya pacaran, itu tuh kadang masih janjiin Bu. Jadi tuh cuma kelihatannya tuh kayak baiknya aja, tapi kalau misalkan mungkin kita nyoba untuk living together, itu tuh kita bakal bisa memastikan apakah pasangan kita ini tuh baik buruknya tuh gimana, pemarah kah, atau dia kesabarannya tuh gimana. Jadi mungkin dengan living together itu kita bisa lebih mengenal lebih dalam dan lebih apa ya Bu, lebih kayak deket sih Bu, lebih tahu aja tentang kepribadian satu sama lain. Dan untuk menjenjang ke pernikahan tuh jadi kita udah top gitu loh Bu. Maaf, saya mau menyanggah apa sih pernyataan dari Kanisha. Ya, boleh Jadi silakan. menurut saya dari kasus Tiara tersebut kan dia living together ya, belum tentu bisa apa ya, saling mengenal lebih baik tuh belum tentu. Malah kayak bisa membuat apa ya, ketika ada konflik malah membuat konflik itu semakin besar dan apa ya, kayak jiwa apa ya, kayak bisa membuat apa sih, amarah dalam diri seseorang tuh bisa keluar dan menyebabkan hal yang fatal seperti kasus Tiara yang si Alvin ini Mutilasi. memutilasi si Tiara karena ada konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik akibat dari living together yang tidak saling mengenal lebih dalam. Oke, benar ya, itu benar sekali yang dikatakan oleh Davina. Jadi tadi Nisha berpendapat bahwa living together itu bisa saling mengenal, tapi Davina berpendapat bahwa dari living together itu tidak selalu bisa mengenal pasangan satu sama lain. Kira-kira ada lagi nggak dari tadi Pro, Nisha sama siapa, Kak Putri ya? Ya, silakan Kak Putri. Kalau menurut saya ini yang sudah dibilang tadi ya, bisa dijelaskan untuk menikah gitu kan. Mereka bisa tahu apakah bisa bertahan menghadapi konflik apa enggak. Kalau sebenarnya mau enggak kan, kalau belum menikah kan nggak bercerai, jadi berpisah aja gitu. Kalau itu. Oke, kira-kira nih dari yang lain, anggota ada yang ingin ngasih pendapatnya mengenai yang tadi Kak Putri sudah katakan? Saya emang lebih ke kontra ya Bu ya, karena menurut saya kalau living together itu justru bikin hubungan itu jadi makin rapuh, karena kayak living together ya tadi yang dibilang, kalau living together itu tinggal satu atap tanpa adanya ikatan pernikahan. Sekarang jadi sewaktu-waktu salah satu itu bisa pergi kapan aja Bu, jadinya bisa bikin apa ya,
Tambah kita tuh kalau bahasa itu kayak jadi galau gitu loh, Bu. Overthinking gitu guys. Itu aja sih. Baik, kalau kita lihat dari kedua sisi, sebenarnya living together punya kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, seperti yang dikatakan oleh Putri, bahwa tinggal bersama bisa menjadi sarana untuk lebih mengenal pasangan, termasuk menghadapi konflik sebelum masuk ke pernikahan. Tapi di sisi lain yang dikatakan oleh Inai, seperti hubungan tanpa ikatan resmi memang lebih rapuh dan bisa menimbulkan luka batin yang berat kalau salah satu pergi. Itu benar sekali ya, karena kalau tiba-tiba ditinggal gitu aja tapi sudah living together, lebih sakitnya itu lebih sakit ya dibandingkan yang putus tapi tanpa pernah living together. Kira-kira nih ada lagi nggak yang mau memberikan pendapatnya mengenai hal yang tadi? Saya mau menambahkan pendapat dari Inai. Kalau hubungannya gagal itu dampaknya panjang ya Bu. Rasanya hancur, trauma, bahkan bisa kehilangan semangat hidup. Belum lagi risiko kesehatan baik mental maupun fisik. Benar sekali yang dikatakan oleh Kak Salwa, bahwa ketika kita melakukan living together ya, lukanya itu lebih panjang, lebih jangka panjang. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita yang cuma pacaran aja nih, misalnya tidak serumah, kalau putus mungkin gaulnya udah setahun, 2 tahun, atau mungkin berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita sudah pernah hidup bareng, tinggal bareng sama laki-laki, itu lukanya seumur hidup, dan memang bakal mengguncang mental. Iya, benar sekali, bakal teringat-ingat terus, bakal teringat sakitnya terus, sedihnya terus, kenangan-kenangan ya semasa mereka tinggal bareng seperti itu. Traumanya juga lebih-lebih ya dibandingkan yang putusnya biasa-biasa aja, yang nggak pernah melakukan hal tersebut. Kira-kira nih ada lagi nggak yang nggak sependapat? Ya silakan Kak. Saya pro sih Bu dari apa yang Ibu jelasin, karena kalau dari segi kebebasan ya Bu ya, yang udah dijelasin tadi oleh Kak Rizko dan Kak Putri, itu sebenarnya boleh-boleh aja, aman-aman aja. Kan kita itu melakukan living together itu kan udah tahu risikonya, udah pasti kan kedepannya itu bakal gimana. Yang saya poin itu karena living together itu agar kita dan pasangan kita itu saling mengerti, udah pasti. Dan juga kalau misalkan banyak yang bilang yang kontra itu pada bilang kalau misalkan kita living together itu nanti kita begini loh, kayak hal-hal negatif semua kan. Tapi bukan berarti living together itu gak punya hal positif, benar. Jadi kayak kita itu pro karena living together itu kalau misalkan kita ke arahnya positif, itu seperti yang tadi bisa dijelasin oleh Kak Arif dan Kak Putri, itu bisa mempererat hubungan. Lalu misalkan kita nanti mempunyai plan yang lebih jauh kayak menikah, itu udah juga target gitu lah. Kayak misalkan kan kita sebelum nikah udah tinggal bersama, jadi setelah nikah itu kita udah nggak kaget kayak gimana sih urusan ekonomi segala macam. Jadi kita udah punya bekal dari living together itu. Jadi selama kita melakukan itu dengan hal yang positif tanpa adanya mungkin ada berpikiran hal negatif, cuman ya sewajarnya aja gitu. Kita juga harus bisa menahan diri juga gitu. Pokoknya kita itu pro karena kita udah tahu gitu risiko kedepannya itu kita melakukan living together itu apa. Jadi kalau kita tahu risikonya apa, lakuin. Kalau misalkan kita bisa tahu nih risikonya nanti bakal seperti ini, ya udah kalau kita yakin ya udah nggak ada yang salah gitu. Cuman mungkin ada benar juga misalkan living together itu nantinya bakal yang dirugiin itu cewek kan, benar. Yang dirugiin itu kan paling dirugiin itu perempuan. Kalau misalkan laki-laki kan ya mungkin nggak begitu kelihatan lah Bu. Cuman kalau kita sama-sama positif, dari segi perempuannya positif, laki-lakinya positif, itu saya yakin sih Bu, setelah nikah nanti
dia bakal mempunyai bekal yang banyak itu Bu, dari segi ekonomi, gimana cara ngurus rumah, bagi pekerjaan, segala macam itu pasti bakal bener. Terima kasih Raka. Kira-kira nih dari Raka ada yang mau nyanggah nggak? Iya, silakan sih Pak. Tapi kalau dari dilihat dari agama dan budaya itu jelas tidak sesuai, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, didiskusikan tadi itu masyarakat tuh masih menilai negatif, apalagi itu perempuan yang dirugikan kan ya, Bu. Terus juga menurunkan kehormatan diri dan keluarganya. Bu, saya mau menambahkan pendapat situ. Ya silakan Kara. Tadi Raka sendiri pun udah bilang kalau di sini tuh yang dirugikan dari pihak perempuan. Dan emang benar di situ adanya ketidakadilan gender, di mana perempuan yang selalu dirugikan dan menjadi korban karena dibebani banyak tanggung jawab domestik. Sementara laki-laki itu bisa bebas tanpa tanggung jawab dan ya nggak ada bekasnya aja gitu. Ya silakan Rizky. Saya ingin mendapatkan pendapat dari yang tadi, bahkan yang terdampak dari living together itu bukan hanya pasangan, tapi dari keluarga besar juga. Orang tua bisa merasa kecewa, lalu masyarakat menolak, dan stigma negatif itu akan terus melekat seumur hidup. Jadi dari kasus Tiara ini bisa kita jadikan peringatan atau kita jadikan pelajaran agar kita tidak salah langkah atau salah mengambil keputusan di kehidupan selanjutnya. Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Ibu tarik benang merahnya ya dari pendapat Raka, pendapat Syifa dan Rara dan Adisti. Bahwa memang benar ya. Tadi kan dikatakan oleh Raka bahwa perempuan itu lebih dirugikan. Kenapa demikian? Kenapa perempuan itu lebih dirugikan? Siapa yang tahu coba kira-kira kenapa? Ya silakan ya coba. Karena kalau misalkan sewaktu-waktu kita kan nggak tahu ya Bu yang namanya hal negatif itu tiba-tiba melatih di diri kita, terus apa namanya? Iya, bisa dibilang dengan catanya itu bisa melatih di diri kita, terus kita melakukan hal negatif itu. Dan yang paling dirugikan itu perempuan kan Bu, apalagi kalau misalkan apa namanya, misal perempuan mau minta tuntutan pada laki-laki itu juga pasti bakal menolak kan Bu, karena Iya benar. karena nggak ada kejelasan, siapa tahu dia bisa melakukan dengan siapapun gitu. Ya, karena kenapa perempuan itu lebih banyak dirugikan? Karena perempuan itu lebih tepatnya perempuan itu adalah sebuah tampungan kalau dari laki-laki. Jadi perempuan itu ketika dia living together pasti kan ada saja yang melakukan hal-hal seperti layaknya suami istri, ya kan? Itu biasanya Iya. perempuan ada bekasnya. Iya, perempuan itu ada bekas yang salah satu bekasnya apa coba? Hamil, benar hamil. Jarang sekali kita temukan laki-laki yang mau bertanggung jawab ketika sudah melakukan hal tersebut. Mau enaknya doang ya, kebanyakan laki-laki. Tadi Raka bilang bahwa living together itu ada hal positifnya. Raka mengatakan bahwa bisa untuk lebih manage rumah tangga seperti itu atau keuangan ya tadi ya. Ya, sebenarnya gini, cara lain kita bisa pakai cara lain yang lebih sehat, tentunya lebih sehat dengan gak harus living together ya pastinya. Kalau Raka katakan bisa untuk lebih manage keuangan, kita bisa loh pacaran tapi manage keuangan bareng-bareng tapi tidak harus serumah. Kalau Raka katakan, tapi kan bisa buat untuk melatih kerja pembagian tugas di rumah gitu ya, kayak kerja barengnya gitu, kayak bebenah gitu ya, beberes rumah. Mungkin kalau itu ya menurut ibu itu ada waktunya. Ketika pacaran lakukanlah hal yang positif yang bisa membuat kalian itu lebih berkembang. Carilah pasangan yang bisa membuat kalian itu lebih maju, lebih bersemangat dan kalian tumbuh bareng. Jangan kalian menemukan pasangan yang hanya ketika senang dia ada di samping kalian, tapi ketika kalian merasa sedih dan terpuruk mereka ninggalin kalian. Jangan seperti itu. Jadi untuk kita mengetahui laki-laki itu lebih bertanggung jawab atau tidak, kita tidak harus untuk mengetesnya secara harus tinggal bareng. Iya, kita tidak harus ngetes pasangan kita dengan cara tinggal bareng, tapi kita bisa ngetes tanggung
tanggung jawabnya dengan cara hal lain. Salah satu contohnya mungkin kayak menjemput ya, itu bisa loh dijadikan contoh. Menjemput misalnya laki menjemput pasangannya, itu bisa dijadikan salah satu contoh tanggung jawab. Kenapa ibu bilang tanggung jawab? Karena ketika kalian pacaran, dijemput itu adalah hal yang memang salah satu menjadi hal, effort yang dilakukan oleh laki-laki kayak gitu. Ya silakan. Ada kalau ini kan dia punya pasangan itu laki. Jadi itu laki-laki ini tuh kerja di tambang. Nah, sedangkan cewek itu masih kuliah. Tapi kayak hubungannya tuh udah lama, tapi lamanya udah lama. Jadi dia percaya gitu sama perempuan itu. Jadi kayak tabungan dia tuh dipegang sama perempuan itu. Jadi kayak menurut ibu itu bisa pasti disebut sebagai pelatihan untuk pernikahan, kayak pelatihan memanage keuangan, kayak latihan tanggung jawab sebelum kita untuk jenjang yang lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih dan pertanyaannya. Kalau untuk menabung bareng itu sebenarnya bisa kita jadikan untuk memanage keuangan bersama pasangan. Karena mungkin si laki-laki ini percaya sama si perempuannya gitu. Mungkin laki-laki kan, kalau laki-laki itu lebih boros ya dibandingkan perempuan gitu. Walaupun tapi tidak semua, ada juga laki-laki yang lebih hemat dibandingkan perempuan. Tapi mungkin rata-rata kalau laki-laki itu tidak tahu nih pengeluarannya kemana, sedangkan kalau perempuan itu lebih tertata mungkin ya keuangannya gitu. Jadi kalau misalnya hal tersebut bisa dijadikan salah satu cara latihan untuk kita berumah tangga, tapi dengan cara yang lebih sehat, bisa seperti itu. Kalau misalnya cuman naruh uangnya, naruh tabungannya, dan mereka nabung bareng, itu justru bagus loh. Itu justru bagus karena bisa untuk menjadi peluang. Siapa tahu kan suatu saat nanti mereka menikah, sudah punya tabungan, jadi sudah bisa beli rumah atau punya usaha bareng. Itu lebih bagus dibandingkan living together. Kira-kira ada lagi nggak nih? Itu sama aja seperti berkomitmen ya Bu ya, untuk ke depan pasangannya gitu. Jadi mungkin maksud dari Devina itu pertanyaannya dia itu semacam tabungan untuk kedepannya gitu, komitmen dalam pasangannya gitu. Ya, benar sekali bahwa ketika kita memutuskan untuk nabung bareng ya sama pasangan, itu satu komitmen. Artinya apa? Kita sudah mempunyai rencana ke depannya seperti apa. Justru bagus ya seperti itu ya. Jadi kita punya pandangan ke depan, kita punya pemikiran maju ke depan mau seperti apa. Itu benar. Dikatakan oleh Putri, itu adalah salah satu sebuah komitmen. Dan komitmen itu harus dijaga dengan baik. Dan ketika kita memutuskan untuk berkomitmen sama orang, kita pastiin dulu orang yang kita ajak untuk berkomitmen bisa nggak dia itu komit sama omongannya, sama sikapnya, seperti itu. Ada lagi? Tapi menurut Ibu nih, kan banyak ya, kayak saya lihat kayak apa sih namanya influencer ya, influencer TikTok, kayak mereka tuh sering living together gitu loh Bu, kayak bikin konten bareng di salah satu apartemen atau di rumah siapa gitu. Kayak gimana ya, bukannya kayak belum begitu, tapi ini loh kayak berarti mereka memanfaatkan keadaan itu untuk mencari uang bersama. Berarti itu bisa disebut ini nanti Bu benefit dari living together. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita melihat di luar sana ya banyak kayak sekali kayak artis-artis gitu ya. Mereka kenapa kalau konten bareng itu dalam satu rumah, mungkin itu untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan mereka dalam membuat konten gitu. Tapi biasanya kalau kayak artis-artis itu, mereka tuh dalam satu rumah itu tidak berdua, tapi iya ada timnya biasanya kalau seperti itu. Bisa kalau memang mereka emang tujuannya untuk mencari uang bersama dan memanfaatkan ininya dia, apa sih kayak kedekatan ya memanfaatkan ya itu menjadi positif, ya tidak apa-apa gitu. Sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita ngomongin artis nih, artis kan memang banyak banget yang tinggal bareng, tinggal serumah. Kita balik lagi ke dirinya si orang tersebut, bagaimana nih dia. Kalau mereka emang mau ada niatan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, ya sudah gitu. Maksudnya memang benar ada resikonya gitu. Tapi kebanyakan memang
kalau artis-artis itu kalau tinggal bareng itu biasanya ada timnya gitu, ada tim yang memang banyak sekali anggotanya gitu, seperti itu. Tapi bisa jadi juga kayak nggak kayak misalnya dia cuma buat konten tapi pas udah selesai konten pulang ke rumah masing-masing. Iya, itu bisa juga seperti itu. Ada lagi? Dari saya Ada lagi? ini kesimpulan dari Devina ya, dari ada sisi negatif dan positifnya ya. Kayak positifnya kita ambil dari dia apa ada berkomitmen untuk nabung ya kan kebersamaan. Cuman mungkin negatifnya kalau kita lihat mungkin dia berdua aja di situ gitu kan, pasti ada pikir negatif gitu. Jadi jadi kalau bagi untuk kita semua kita ya di sini kita ambil positifnya aja gitu kan, itu sebagai penilaian kita sendiri gitu. Dia negatif atau positif, jadi simpel gitu. Bu, saya ingin menambahkan pendapat Putri untuk bagian negatifnya. Ini kan tadi ngomonginnya kan tentang influencer ya, di mana konten-konten tersebut bisa ditonton sama banyak orang, terutama anak yang di bawah umur. Dan bisa aja anak yang di bawah umur ini meniru konten-konten mereka ya, dengan tema living together itu, dan bisa dijadikan contoh, dia aja boleh living together, masa gua enggak gitu. Jadi itu sih efek negatifnya. Ya benar, kalau kita memandang dari sisi negatif dan positifnya pasti ada saja. Terima kasih semuanya atas pendapat kalian yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa melihat ada alasan mengapa sebagian orang memilih living together, yaitu ingin mengenal pasangan lebih dalam, melatih kesiapan, dan sosial kebebasan pribadi. Tapi di sisi lain, resikonya juga sangat besar. Salah satunya tadi yang sudah kita diskusikan, yaitu tidak ada ikatan hukum atau rawan ditinggalkan, tidak sesuai norma, berpotensi stigma sosial, dan rawan konflik. Bahkan bisa berujung kekerasan seperti kasusnya Tiara. Hubungan yang sehat dibangun dengan komunikasi, rasa percaya, dan komitmen, bukan hanya tinggal bersama. Kasus Tiara bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ingin mendengar sedikit refleksi dari kalian dari diskusi tentang living together dan kasus Tiara tadi. Apa yang kalian pelajari atau rasakan? Kalian merasakan apa setelah kita berdiskusi tadi? Kira-kira kalian dari kasusnya Tiara, kalian bisa merasakan atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ibu, saya jadi tahu bahwa living together itu tidak selalu seperti yang kita lihat. Ada risiko besar di balik. Ya benar. Ada lagi? Jadi dari kasus Tiara itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hubungan tanpa komitmen itu sangat berbahaya. Kira-kira ada lagi nggak anggota yang lain? Saya Bu, Silakan. dari kasus ini saya memahami bahwa norma dan hukum memiliki peran penting untuk melindungi kita, bukan hanya menjadi segera aturan. Ya, anggota lain? Silakan. Saya lebih yakin kalau memilih jalur hubungan yang sehat itu akan dapat membuat kita lebih aman dan nyaman untuk masa depan kita nanti. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ngasih pendapat? Tidak ada Bu. Cukup. Oke, terima kasih atas refleksinya. Dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa living together memang ada yang menganggapnya sebagai cara mengenal pasangan, tetapi resiko sosial, psikologis, dan hukum sangatlah besar. Kasus Tiara Angelina adalah contoh nyata betapa hubungan tanpa dasar komitmen yang sehat bisa berakhir tragis. Hubungan yang sehat dibangun dengan komunikasi, kepercayaan, batasan yang jelas, dan komitmen yang bertanggung jawab. Saya berharap setelah pertemuan ini kalian semua bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang hubungan.
dan bisa menjaga diri dari resiko yang merugikan. Iya, Bu. Demikian kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua anggota. Semua diskusi ini memberi manfaat untuk kehidupan kalian, terutama dalam membangun relasi yang sehat dan bertanggung jawab. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berpikir bijak dalam setiap keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video layanan bimbingan kelompok dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon